Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Raisa Nur dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 5 kelas A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari matkul Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Yang pertama, ada pengertian dari Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam. Nah, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam yaitu sistem yang dirancang untuk mengelola informasi dan data dalam konteks lembaga pendidikan Islam. Nah, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam juga berfungsi untuk mengintegrasikan berbagai aspek manajemen pendidikan, kayak misalnya pengelolaan siswa, pengelolaan data siswa, pengelolaan data guru, pengelolaan data kurikulum, hingga pengelolaan data keuangan. Peran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan lembaga pendidikan Islam ini terlihat dari kemampuannya untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu, dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik, serta meningkatkan komunikasi dan kolaborasi di antara pengelola pendidikan. Yang kedua, ada komponen utama dari Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam, yaitu ada 4 aspek. Yang pertama berbasis data, antarmuka pengguna, modul aplikasi, dan sistem keamanan. Nah, basis data yaitu menyimpan semua informasi data siswa, guru, ataupun administrasi. Kalau antarmuka pengguna yaitu memudahkan pengguna untuk memudahkan mengakses dan mengelola data. Nah, yang ketiga ada modul aplikasi. Modul aplikasi itu terdiri dari berbagai modul, kayak untuk pengelolaan akademik, keuangan, maupun administrasinya. Nah, yang terakhir ada sistem keamanan. Sistem keamanan itu melindungi dari akses-akses yang tidak berwenang. Nah, dari 4 komponen itu pasti saling berhubungan, kayak misalnya dari basis data menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh modul aplikasi, sementara antarmuka pengguna memungkinkan pengguna untuk berinteraksi kepada sistem. Nah, sistem keamanan menjamin bahwa data yang diakses tetap aman dan di bawah wewenangnya. Nah, yang ketiga ada hubungan antara digitalisasi administrasi pendidikan dan peningkatan transportasi. Digitalisasi administrasi pendidikan membawa banyak manfaat dalam hal transportasi, akuntabilitas, dan mutu pelayanan. Dengan mengadopsi sistem berbasis digital, semua data dan proses administrasi menjadi lebih mudah dan mudah diakses atau diaudit. Hal ini meningkatkan transportasi karena stakeholder seperti orang tua maupun masyarakat dapat melihat informasi yang lebih relevan. Akuntabilitas juga meningkatkan karena setiap tindakan dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan. Selain itu, mutu pelayanan meningkat karena data yang akurat dan lebih cepat memfasilitas pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, yang nomor 4 yaitu langkah-langkah pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam di Madrasah Tsanawiyah. Yang pertama, analisis kebutuhan. Nah, ini itu mengidentifikasi kebutuhan spesifik lembaga, termasuk data apa saja yang perlu dikelola dan di fitur yang diinginkan. Yang kedua, ada perencanaan sistem, yaitu membuat rencana pengembangan sistem termaksud timeline, anggaran, dan sumber daya yang diperlukan. Yang ketiga ada desain sistem. Nah, ini itu mendesain arsitektur sistem, termasuk pemilihan teknologi dan platform yang akan digunakan. Yang keempat ada pengembangan sistem. Pengembangan sistem itu mengembangkan sistem informasi dengan melibatkan programmer yang mengembangkan peningkatan perangkat lunak. Nah, yang kelima bisa uji coba sistem. Nah, ini itu melakukan uji coba untuk memastikan bahwa sistem ini tuh berfungsi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang keenam yaitu ada pelatihan pengguna. Nah, ini itu bisa memberikan pelatih kepada staf dan pengguna lain tentang cara menggunakan sistemnya. Dan yang ketujuh bisa mengimplementasikan sistem. Nah, ini itu mengimplementasikan sistem secara penuh dan mengganti proses manual yang ada. Dan yang terakhir bisa monitoring dan evaluasi.
Nah, ini itu melakukan monitoring dan evaluasi sistem secara berkala untuk memastikan efektivitas dan melakukan perbaikan jika dibutuhkan. Nah, jadi dengan mengikuti langkah-langkah ini, Madrasah Tsanawiyah dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan data dan pelayanan siswa dan orang tua. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.